Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Bu. Alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah sarapan pagi? Sudah ya? Pagi tadi udah salat subuh belum? Sudah. Iya, alhamdulillah. Belum? Belum salat subuh. Siapa yang belum, Jung? Siapa yang belum? Nah, harus rajin ya. Harus rajin salat subuhnya ya kalau di rumah ya. Nah, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Coba Radit pimpin doanya. Yuk, pimpin teman-teman doanya. Siap berdoa dimulai gitu. Siap, berdoa dimulai. Di dalam hati ya. Selesai gitu. Selesai Radit, selesai. Iya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran supaya semangat, masih ingat nggak tepuk PPK? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Bisa diulang? Bisa diulang? Yuk sama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke. Tadi kalian sudah membuka ada bacaan ya? Tadi ya pagi-pagi ada bacaan. Jadi itu sudah termasuk ke dalam literasi membaca. Tadi judulnya apa? Ada teks judulnya apa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ada Pak Welinya ya? Ada Pak Weli apa? Seorang nelayan. Iya, kalian membaca ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siapa yang masih hafal? Saya, Bu. Iya, pinter. Jadi, walaupun di rumah, supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita harus menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Yuk, sekarang semuanya berdiri. Yuk, siap berdiri ya. Ya, udah berdiri semuanya? Ya, ya sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju
Terima kasih ya Radit. Nah, kemarin sebelum kita belajar hari ini, Bu Risa ingin mengingatkan bahwa kemarin kita udah belajar tentang ini ya, jenis-jenis pekerjaan, kegiatan ekonomi ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, kita belajar bagaimana menilai suatu cerita ya, bagaimana menilai suatu cerita. Yang kedua, kita akan belajar tentang perbedaan nelayan modern dan nelayan tradisional dan juga dampak teknologi bagi laut. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar kegiatan ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan 3 kegiatan ekonomi itu ya. Manfaatnya diharapkan nanti kalian bisa menjaga lingkungan dengan baik dan juga kalian tahu macam-macam jenis pekerjaan dan bisa menghargai pekerjaan tersebut ya. Nah, hari ini yang masuk masih 19 orang ya. Nanti sisanya insyaallah sudah 27 orang. Nanti sisanya insyaallah tetap mengerjakan evaluasi dan LKPD di Google Classroom ya. Nah, sekarang Bu Risa akan menampilkan materi. Sekarang kita baca ya, Pak Weli Sang Nelayan. Coba Bu Risa minta Ardan hadir? Ada? Ya, coba baca yang paragraf pertama. Pak Weli bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia pergi ke laut pada malam hari. Pak Weli membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Ya, lanjut, nggak apa-apa. Saat Pak Weli berlayar, ia tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Semua bergantung pada cuaca. Namun Pak Weli tidak bersedia, jadi Pak Weli tidak perlu membeli bahan bakar. Oke, coba lanjut. Meiza baca Meiza. Hadir Meiza? Paragraf 3. Ya. Berbeda dengan nelayan modern yang menggunakan kapal. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Bahkan ada yang boros sehingga tangkapan ikannya banyak. Sehingga dapat mencemari lingkungan. Perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Oh. Yuk baca yang ini Hilwa. Pak Weli memilih tetap menjadi nelayan Iya, Pak Weli memilih tetap menjadi nelayan tradisional supaya sumber daya alam di laut tetap terjaga ya. Kita lanjut. Kalau dia nggak absen, kita ketahuan, kita tahu gitu. Oke, kita lanjut ya. Oh, gitu. Dari cerita yang tadi, coba Bu Risa mau tanya, tokohnya siapa aja? Tokohnya ada siapa aja? Pak Weli. Ya, Pak Weli di mana tempatnya ini? Latar tempatnya di mana? Di laut ya. Dia bekerja sebagai apa dia? Sebagai nelayan. Bagaimana watak Pak Weli dalam cerita ini? Baik ya? Baik. Terus Pak Weli lebih memilih menjadi nelayan tradisional ketimbang nelayan modern, ya.
supaya sumber daya alam di laut tetap terjaga ya. Nah, dari cerita Pak Weli tadi kita bisa melihat ada perbedaan dan persamaan nelayan modern dan nelayan tradisional. Di sini ada diagram Venn nih. Ada diagram Venn. Yang merah ini yang nelayan tradisional, yang di lingkaran biru itu nelayan modern. Yang di tengah-tengah itu persamaannya, ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau nelayan tradisional biasanya pergi melautnya kapan? Kapan ini? Malam hari. Iya, kalau nelayan modern? Kalau modern? Kapan saja. Bisa kapan saja. Terus yang kedua, menggunakan apa kalau nelayan tradisional? Menggunakan, masih ada di situ anak-anak? Ada. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, di sini ada Pak Weli yang seorang nelayan, ternyata sangat berjasa bagi kita semua ya, supaya kita bisa makan ikan segar. Siapa lagi ya yang berjasa? Yuk kita simak gambar di samping. Nah, ini adalah kegiatan aktivitas jual beli ikan nih. Ya, kita lihat yang pertama di sini ada apa nih? Gambar apa? Nelayan sedang menangkap ikan. Nelayan sedang menangkap ikan. Pinter ya. Setelah ikannya ditangkap, ikan tersebut diapain nih? Dilelangkan. Dilelang. Wah, udah pinter-pinter nih ya. Dilelang, betul. Jadi ikannya itu dilelang buat dijual kepada para penjual. Kemudian setelah itu ikannya diapain ini? Dibawa ya. Dibawa ya. Jadi kan kalau misalnya ikan setelah dilelang itu kan ada yang dijual ke pedagang lagi, ada yang dijual ke pabrik ikan supaya nanti ikannya bisa diolah jadi ikan kaleng seperti itu. Nah, sehingga ikannya dibawa ya, ada yang dibawa ke pasar, ada yang dibawa ke pabrik ya. Nah, yang ini kegiatan lagi apa ini? Ikannya diapain? Iya, ikannya dijual, terus ada yang beli ya. Ada yang beli ikannya. Nah, penjual ini menjual, yang ini membeli. Terus habis itu baru ikannya bisa di apa ini? Bisa digoreng, dimasak sama ibu kita. Baru setelah itu bisa diapain? Dimakan. Iya. Nah, Bu Risa mau tahu nih siapa yang udah tahu 3 kegiatan ekonomi? Ada apa aja? Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, kalau produksi itu kegiatan apa sih? Kegiatan apa produksi? Membuat barang atau jasa. Nah, pada kegiatan ini mana yang termasuk kegiatan produksi? Yang pekerjaannya produksi apa? Nelayan. Kenapa nelayan? Karena nelayan yang mengambil ikan ya. Jadi ini kegiatan produksi. Kemudian kalau ini melelang, membawanya, ini termasuk kegiatan apa? Produksi apa distribusi? Distribusi. Distribusi itu apa sih? Distribusi itu menjual ya, menyebarkan barang ataupun jasa dengan cara dijual ya. Ini juga dia lagi melakukan kegiatan distribusi nih si ibu ini. Nah, yang membeli ini termasuk kegiatan apa nih? Konsumsi. Pinter. Nah, kita masak, ibunya masak, berarti kegiatan apa ini? Konsumsi. Baru setelah itu kita makan. Ya, ini juga konsumsi. Nah, berarti dari kegiatan aktivitas jual beli ikan ini ternyata banyak pekerja yang terlibat ya. Ada nelayan, ada pedagang, ada juga pembeli. Nah, ini ya.
Yang kegiatan produksinya yang pertama nelayan, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi, penjual ikan, pembeli ikan. Iya, ya, tuh. Nah, tadi Bu Risa udah ngirim LKPD ya di Google Classroom ya? Iya. Sekarang kita lihat nih LKPD-nya ya. Kita lihat LKPD-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada apa? Nah, ini yang tadi dikerjakan ya? Ini yang tadi dikerjakan ya? Iya, sekarang kita next ya. Cara mengerjakannya nanti Bu Risa kirim yang link tadi dikirim. Nah. Oke, di sini ada petunjuk kerjanya, dibaca ya semua ya. Jangan lupa nama lengkap dan nomor absennya diisi. Kita isi misalnya Bu Risa. Nomor absennya misalnya 1. Ini harus diisi semua ya. Kalau tidak diisi, tidak bisa dikirim. Nah, setelah dibaca tadi, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Ini ceritanya sama yang kayak tadi nih, Pak Weli. Tokohnya siapa? Pak Weli, kita isi sama-sama ya. Pak Weli. Iya, ada nelayan modern. Ada juga nelayan tradisional. Oke. Terus bagaimana watak Pak Weli? Bagaimana? Baik. Selain itu dia juga peduli terhadap lingkungan. Kalau di situ berarti lingkungannya apa? Lingkungan lautan dan pantai ya. Nah, yang ini pertanyaannya nih masih salah ya. Kita isi apa aja nih? Ini nggak usah diisi ya. Kalau tidak nyambung nggak usah diisi. Nah, tulis pendapatmu tentang cerita tersebut. Pendapatnya silahkan kalian isi masing-masing ya. Misalnya cerita tersebut bagus, seperti itu, bebas ya. Misalnya cerita di atas sangat bagus. Kenapa? Nggak usah. Ya, nanti setelah kegiatan ini boleh ditulis. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya nih, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Pakai apa? Pakai jaring. Sampan. Terus? Pancingan, boleh. Ya, itu ya. Sederhana banget kalau nelayan tradisional. Kalau nelayan modern pakai apa? Pakai kapal. Ya, terus apa lagi? Tadi pakai bom ya? Iya. Pakai bom, pakai pukat harimau. Terus kapalnya juga pasti menggunakan bahan bakar ya. Iya. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional. Ini tadi sudah ada di diagram Venn ya. Kalian tulis persamaan dan perbedaannya. Tadi kalau nelayan tradisional apa? Ya. Terus nelayan modern apa? Nah, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Apa yang akan terjadi? Lautnya jadi gimana? Hancur, rusak. Terus apa lagi? Lautnya tercemar ya? Iya. Lautnya juga tercemar. Iya, ikan akan cepat habis, betul. Ya, nanti ditulis di sini ya. Terus bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga?
Tidak pakai bom. Tidak pakai bom. Iya. Dan lain-lainnya ditulis ya. So. Nah, nanti di sini kalian akan melihat video ya. Akan melihat video, kemudian kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Oke deh. Ya. Boleh dikerjakan setelah kegiatan Zoom meeting ini ya. Ya. Sekarang Bu Risa mau tanya nih. Kalau kegiatan ekonomi yang ada kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi yang ada di sekitar kita nih, contohnya siapa yang bisa menceritakan? Siapa yang bisa menceritakan? Di dekat rumahnya misalnya ada pabrik apa? Pabrik ikan. Nah, pabrik ikan. Terus itu kan pabrik ikan kegiatan apa, Rifat? Kegiatan produksi. Dijual, ikannya dijual. Terus kegiatan konsumsi? Membeli ikan. Oke. Sekarang selain itu ada kegiatan apa lagi? Nih contohnya di Pakansari. Contohnya ada pabrik, mungkin ada pembuatan apa misalnya? Ada pabrik tahu nggak di sekitar daerah Pakansari atau di Curug? Ada ya? Ada ya, ada pabrik tahu. Nah, pabrik tahu itu termasuk kegiatan apa? Produksi. Kalau menjual tahu termasuk kegiatan apa? Distribusi. Terus kalau membelinya terus memakannya termasuk kegiatan apa itu? Konsumsi. Wah, udah pada pintar-pintar nih. Ada lagi nggak di sekitar rumahnya yang mungkin ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Ada lagi? Apa? Roti. Iya, roti. Pembuatan roti termasuk kegiatan apa tuh? Produksi. Kalau distribusinya ngapain berarti? Menjualnya, ya. Iya, menjualnya benar. Terus kalau konsumsi? Membelinya, memakannya. Pintar. Berarti sekarang sudah tahu ya apa itu kegiatan produksi, apa itu kegiatan distribusi, dan apa itu kegiatan konsumsi. Ya. Oke, kalau gitu Bu Risa mau tanya nih, dari kegiatan yang tadi kita sudah lakukan, apa yang menurutmu paling menarik? Apakah cerita, apakah tentang nelayan, apakah tentang kegiatan ekonomi? Mana yang paling menarik? Nelayan. Tentang nelayan. Iya. Iya. Paling menarik. Apa yang paling susah? Ayo jangan dimain-mainin sayang, jangan dimain-mainin nak. Apa yang paling susah? Apa yang paling sulit? Kalau yang tadi yang menentukan tokoh dalam suatu cerita susah nggak? Tidak, gampang ya? Terus yang membedakan nelayan tradisional sama nelayan modern? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang ya? Gampang. Terus kegiatan ekonomi bisa? Bisa. Ya udah sekarang kita simpulkan kegiatannya sama-sama. Yang pertama, tadi kalau mau menentukan tokoh, watak, apa yang harus kita lakukan? Ceritanya harus diapain dulu tuh? Harus diapain?
Kalau kita mau menentukan tokoh, mau menentukan watak tokoh, mau menentukan pesan moral, berarti kita harus apain dulu ceritanya? Harus dibaca. Dibacanya dengan bagaimana? Dengan teliti sampai paham. Iya. Terus ketika kamu mengeluarkan pendapat, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Jadi gunakan kalimat yang baik dengan bebas. Jadi jangan bagus doang. Jangan ya, baik saja jangan. Tapi tulis misalnya pendapat kamu, Pak Weli orang yang sangat baik dalam cerita di atas gitu. Atau menurut saya cerita di atas bagus, apalagi Pak Weli orangnya sangat baik. Itu boleh kalian tambahkan seperti itu ya. Terus yang kedua, bagaimana akibat dari penggunaan bom dan pukat harimau di laut? Apa akibatnya? Merusak habitat ikan. Pintar. Iya, bagus. Selain habitat ikan, apalagi yang rusak? Merusak. Iya, habitat ikan akan rusak. Terus laut akan tercemar. Terumbu karangnya juga akan hancur ya. Dan butuh waktu lama untuk membangun terumbu karang lagi ya. Butuh waktu yang sangat lama. Air lautnya bisa butek, udah nggak jernih lagi gitu ya. Tidak sesuai dengan fungsinya dan mungkin ikan-ikan juga akan mati. Terus yang ketiga, tiga kegiatan ekonomi. Ada kegiatan apa saja? Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Wah, pada pintar-pintar nih. Oke, kalau gitu setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi ya. Bu Risa akan mengirimkan link evaluasi kepada kalian. Di bawah ada ini nggak? Ada tulisan chat nggak? Ada nggak tulisan CHAT? Ada? Ada? Nggak ada? Ya udah, nanti Bu Risa kirim di Google Classroom ya. Nanti Bu Risa kirim di Google Classroom ya. Dikerjakan hari ini, kemudian nanti kita simpulkan lagi bersama-sama mana yang sulit, mana yang mudah ya. Oke. Nah, besok kegiatannya sudah tidak menggunakan Zoom meeting, tetapi kita masuk ke Google Classroom lagi. Kita akan mengerjakan tugas-tugas seperti biasanya ya. Makasih banyak ya untuk kegiatan hari ini ya. Kira-kira masih ada yang kesulitan untuk menggunakan Zoom meeting? Ya, insya Allah hari Selasa depan kita akan melaksanakan Zoom meeting lagi ya, seperti ini ya. Ya, Bu. Oke, sip. Siapin segala sesuatunya. Nah, sekarang supaya ilmu yang kita laksanakan hari ini bermanfaat, sama-sama kita berdoa dulu. Bu Risa minta Rifat, yuk siapin. Rifat, yuk siapin biar berdoa sama-sama. Ayo Rifat. Siap berdoa? Ya, berdoa di dalam hati ya, di dalam hati ya. Oh, udah mulai, yuk. Siap berdoa, dimulai. Alhamdulillah.